Kalau kita ingin dilayani oleh Allah, kita ingin dilayani oleh Rasulullah, layanilah syiar-syiar Allah. Salah satu syiar-syiar Allah ya ini maulidan, termasuk majelis maulid, majelis sholawat. Apalagi kita sekarang ini iktikaf di masjid, itu syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya sebutkan, syiar Allah itu ada yang mengatakan semua taat kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, sesuatu amal soleh itu syiarnya Allah. Tapi ada 5 atau 6 syiar Allah yang paling mulia, yang harus kita agungkan, kita beri tempat yang luas di hati kita. Yang pertama adalah sumber dari semua syiar Allah, yaitu Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, inti dari syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita cinta kepada Rasulullah, bagaimana kita mengagungkan Rasulullah, bagaimana kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, bagaimana kita mencintai dzurriyyah Rasulullah, bagaimana kita mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah. Apabila ini semua kita lakukan, kita mengagungkan syiar Allah. Yang pertama Rasulullah SAW, yang kedua Al-Quran. Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran? Orang akhir zaman kenal Al-Quran hanya di bulan yang diturunkan Al-Quran. Sayang, Ramadan masih lama. Bagaimana hubungan kita dengan kitab suci Al-Quran setelah hilangnya bulan Ramadan? Gak yakin kita Ramadan besok, tahun besok akan ngikuti. Mari setiap hari 24 jam jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah syiar Allah yang mulia sekali. Yang kedua, yang ketiga adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, subuh, asar, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Subuh 4 rakaat, ya, duhur 2 rakaat, asar 1. Sampai wis hafal kabeh rek. Ya gini mboten? Rokaat-rokaat sembahyang hafal semua sampean. Cuman ada dari kita yang sholat subuhnya masih jam 7, sholat maghribnya hampir isya, sholat isyanya nggak berjamaah. Sering banyak sholat 5 waktu kita nggak di masjid. Masjidnya api, ada AC-nya, ono ono ya. Insya Allah Habib Soleh ngirim AC, insya Allah. Donaturnya ada, kipas anginnya, lampunya indah, masya Allah, karpetnya masya Allah. Banyak masjid yang belum punya karpet, Pak. Banyak masjid yang lampunya nggak sebagus lampu masjidnya jenengan. Banyak masjid yang tidak mempunyai fasilitas yang sampean miliki di masjid sampean ini. Apa? Oh, masjidnya api tapi sepi. Nah ini harus kita perhatikan, bagaimana hubungan kita dengan sholat kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, syiar Allah adalah orang tua. Orang tua kita, bagaimana kita berbakti kepada keduanya ketika mereka masih hidup atau setelah mereka meninggal dunia. Apakah kita sopan santun kepada keduanya, lemah lembut tutur kata kita kepada keduanya? Apakah kita melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan keduanya? Itu syiar Allah yang mulia sekali, dua orang tua. Yang keempat, yang kelima adalah Ka'bah. Ka'bah, haji, umroh. Semoga haji semuanya insya Allah. Semoga umroh semuanya ditutup dengan ziarah kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Sungguh kangen kepada Nabi Muhammad, kangen untuk memandang arah kiblat yang setiap hari kita mengarah kepadanya, yaitu Ka'bah. Setiap orang muslim pasti ingin ziarah ke kiblatnya. Nabi Muhammad kalau nggak salah setahun lebih 8 bulan atau lebih 6 bulan itu dulu ngadep, nggak langsung ngadep kiblat sholatnya, nggak langsung ngadep Ka'bah sholatnya. Dulu itu ngadep Masjidil Aqsa, Palestina, di Palestina. Setiap Nabi Muhammad setelah melaksanakan sholat salam, beliau melihat belakangnya yaitu Ka'bah, ngelihat Ka'bah, ngelihat langit, ngelihat Ka'bah, ngelihat langit. Beliau sangat cinta kepada Ka'bah.
Di sini ulama sirah mengatakan setiap orang muslim pasti hatinya condong ke Ka'bah. Makanya kalau kita tawaf nanti ketika kita haji atau umrah, nggak sah kalau kita tawafnya itu kita menjadikan Ka'bah itu kanan kita, nggak sah. Jadi tawafnya itu gini, nggak sah. Ini Ka'bah, kita tawafnya kita menjadikan Ka'bah di kanan kita, nggak sah. Tawaf yang sah bagaimana? Apabila kita menjadikan Ka'bah di kiri kita. Bisa dipahami? Nah, 7 kali, 7 kali. Kenapa? Iya, karena hati setiap manusia ada di kiri. Jadi hati kita itu kita condongkan ke Ka'bah. Itu hikmahnya. Jadi setiap hukum fikih syariat Islam pasti ada hikmahnya. Biasanya kita tidak mengetahui atau kita mengetahui, tergantung kapasitas ilmunya. Nah, Ka'bah adalah syiar Allah yang mulia, yang nomor 5. Kita nggak mungkin bisa sholat 5 waktu, nggak bisa mendapatkan fadilah Al-Quran, membacanya, mentadabburi maknanya, mengamalkan isinya, berbakti kepada orang tua, ziarah, haji, umroh, Ka'bah, kecuali dengan kita kenal sama Nabi Muhammad SAW. Jadi sumber syiar Allah adalah Nabi Muhammad.